Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi آه، الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين الصلاة والسلام على سيدنا المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار أما بعد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك وأعطني معك أبدا. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan perkuliahan tentang teknik bimbingan konseling. Sebelumnya kita buka dulu yuk dengan bacaan sholawat Bani Hasyim 3 kali bersama-sama. Silakan yang mau on cam juga boleh. Yuk sholawat Bani Hasyim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Allahumma sholli wa sallim wasallim taslima. Allahumma sholli wa Kita mulai ya. Ini apakah yang hadir ini cuma baru 23 orang ya? Iya, Bu. Belum semua. Belum aku. Ya, yang bisa on cam boleh on cam ya. Ini sudah mulai bertambah teman-teman yang lainnya. Saya ingin share ini ya materi kita kali ini. Dimatikan tuh. Materi untuk pada siang ini yaitu tentang teknik bimbingan konseling Islam. Nah, ada beberapa yang akan kita bahas terkait dengan teknik-teknik ini, di antaranya teknik keteladanan, teknik penalaran, teknik kisah, teknik targib, dan teknik tarhib. Langsung 5 ya, karena minggu depan takutnya minggu depan lagi kan tugas, bagian minggu-minggu tugas, maka sekarang langsung 5 teknik kita bahas dan mohon untuk dipahami, didengarkan juga karena tugas minggu depan berkaitan dengan materi kali ini yang akan saya bahas. Nah, yang pertama, teknik dalam bimbingan konseling Islam itu adalah teknik keteladanan. Teknik keteladanan atau uswatun hasanah. Sebenarnya teknik dalam bimbingan konseling Islam itu sangat banyak macam. Kita menggunakan teknik yang istinbat dari Al-Quran, juga dari teknik-teknik dari Barat. Tetapi kali ini yang memang harus kita pahami adalah teknik-teknik dari yang bersumber dari Al-Quran dan hadis gitu ya. Nah, yang pertama, Al-Quran juga sudah membahas ataupun Nabi Muhammad SAW sebagai konselor juga beliau adalah seorang teladan bagi umatnya, maka teknik bimbingan konseling yang pertama itu adalah teknik keteladanan atau uswatun hasanah. Nah, ini adalah kekuatan contoh nyata dalam dalam sebuah transformasi ya. Untuk mencapai perubahan klien, ketika klien datang kepada konselor, maka kita bisa berikan sebuah keteladanan, sebuah contoh nyata. Misalnya ketika klien yang datang dia memiliki masalah rumah tangga, nah kita bisa memberikan contoh kisah nyata berupa keteladanan dalam diri konselor. Jadi konselor menceritakan misalnya pengalaman rumah tangganya, keluarganya kepada klien. Nah, itu bisa menjadi keteladanan. Selain itu, keteladanan itu bisa berupa pengalaman, juga bisa berupa
ini ya, tindakan kita, perilaku kita, klien yang datang kepada kita tentu melihat sikap dari konselor, dari bicaranya, dari gestur tubuhnya, dari perilakunya, dan itu akan diserap nyata oleh seorang klien dan bisa menjadi pembelajaran baginya. Jadi ketika konselornya baik, otomatis kliennya menangkap hal-hal baik dari konselor. Begitu pula ketika konselornya punya perilaku yang buruk, yang ditangkap oleh klien juga sama perilaku buruk, dan takutnya perilaku buruk itu juga dilakukan oleh klien gitu. Nah, maka seorang konselor itu harus memberikan keteladanan dan contoh yang bagus terhadap klien. Ini tidak hanya dalam konseling ya, tapi dalam praktek bimbingan pun demikian. Misalnya, seorang pengurus santri ya, kalau dalam sebuah pesantren pengurus santri membimbing santrinya, maka pembimbing itu yang namanya pembimbing tentu akan menjadi sorotan, bahkan menjadi seorang figur yang guru gitu, yang digugu, ditiru oleh santrinya. Maka setiap perilaku pembimbing pasti akan diikuti oleh santrinya. Maka teknik yang pertama itu sangatlah wajib bagi konselor, yaitu memberikan contoh yang baik atau keteladanan. Sebagaimana Rasulullah SAW juga kan beliau menjadi teladan bagi umatnya. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Nah, dalam sudah ditegaskan dengan sangat jelas bahwa lakon kana lakum telah ada pada dirimu, kata Allah ya kepada Nabi Muhammad. Lakon kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, telah ada pada diri Rasulullah itu buah contoh yang baik. Maka beliau punya gelar uswah hasanah. Nah, maka kita sebagai pembimbing, sebagai konselor yang tidak lain dan tidak bukan, kita itu kan konselor itu mencontoh perilaku Rasul. Contoh yang nyata dari konselor itu siapa? Tentu Rasulullah. Konselor utama dalam kehidupan itu adalah siapa? Dia itu adalah Allah. Allah adalah konselor utama bagi semua makhluknya. Kenapa? Karena Allah itu kata Allah, Allah lah yang membuat segala hal, membuat masalah kepada kita. Walana nakum ya. Kata Allah, walana nakum bisyai'im minal khaufi. Dan ayat seterusnya, Allah memberikan cobaan, ujian, masalah kepada kita. Maka berarti Allah pula lah yang lebih mengetahui apa solusi dari masalah tersebut. Maka Allah lah yang menjadi konselor utama dalam kehidupan. Contohnya seperti dalam banyak ya di dalam Al-Quran atau firman-firman Allah yang isinya itu menenangkan kita, mbaknya. Contoh dalam Quran surat Asy-Syams, PKB ya. seperti dalam Al-Quran apa eh, Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, kata Allah. Nah, ketika kita merasakan kepedihan yang mendalam, merasa sangat menderita dalam kesedihan gitu, mendengar ayat tersebut, maka kita bisa bangkit dan bisa termotivasi. Maka demikian. Maka dari itu ya Allah adalah konselor utama. Banyak ayat-ayat lain yang menyatakan eh, Allah sebagai penenang bagi kita. Di Kembali dalam Quran mati surat eh, apa contohnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebanimu manusia, ya tidak akan membebani manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka ketika kita mendapat musibah, cobaan yang sangat berat dan kita merasa putus asa, kemudian mendengar dan memahami ayat tersebut, eh, kita menjadi sadar bahwa Allah lah yang memberikan kita ujian, tetapi Allah tidak akan memberi ujian yang melebihi batas kemampuan kita.
Artinya kita pasti akan mampu untuk melewati ujian-ujian tersebut gitu. Begitu pula Nabi Muhammad SAW, beliau juga adalah konselor bagi kita ya. Banyak kan dalam hadis-hadis beliau itu menenangkan umatnya, memberikan contoh keteladanan bagi umatnya ya, dan itu menjadi sebuah keteladanan. Nah, konsepnya apa keteladanan itu untuk menampilkan perilaku terpuji sebagai cerminan nilai-nilai keislaman yang autentik, yang inspirasi dan memotivasi perubahan positif pada klien. Gitu. Nah, konselor itu menjadi teladan, teladan hidup, kemudian melalui apalagi kesabaran, kedermawanan, ketaatan dan kepada klien gitu. Sehingga klien itu kalau kita memberikan contoh yang bagus, klien itu bu tidak hanya merasa dinasehati gitu, tapi dia akan merasa dibimbing. Seperti halnya kan kita sering mendengar ya, kalau dalam istilah Sunda kita sering mendengar nih, kamu jangan seperti calo, ya. Mungkin ibu bapak juga sering mendengar, jangan seperti calo. Calo ini calo mobil nih, nyuruh sholat tapi dianya tidak sholat, nyuruh, misalnya calo itu kan eh, apa? Kita mau pergi ke suatu tempat, Bandung misalnya kalau dari Ciamis ya. Kemudian si orang itu dinaikkan ke bus, tapi calonnya tidak ikut. Nah, jangan seperti itu. Kita tidak boleh menyuruh orang lain, tetapi kita juga tidak melakukannya. Tapi kan kita harus memberikan contoh. Kata Allah, ilmu yang kita sampaikan itu harus ilmu bekas. Bekas pakai kita, kata Abah. Nah, maka ketika kita mengajak orang lain dengan keteladanan, itu merupakan contoh nyata, bukan cuma teori, sehingga orang lain akan merasa terbimbing. Nah, dampak dari itu klien akan lebih mudah mengadopsi perubahan ketika melihat praktek langsung dari konselor, gitu. Nah, yang pertama itu ya. Nah, sekarang yang kedua, ini ada studi kasus ya. Ini ada seperti contoh, ada remaja laki-laki berusia 17 tahun mengalami pergaulan negatif, kesulitan mengendalikan emosi, dan mulai mengabaikan ibadah sholat 5 waktu. Nah, kita sebagai konselor bisa menunjukkan nih bagaimana disiplin sholat berjamaah. Misalnya kita mencontohkan sholat awal waktu gitu. Ke orang yang tidak bisa mengendalikan emosi. Kemudian bagaimana cara mengontrol emosi. Bisa memberikan contoh misalnya. Ketika si klien bicaranya emosi, kemudian kita menanganinya dengan kesabaran, maka itu menjadi contoh. Berbeda kalau kliennya emosi, tapi kitanya juga terbawa emosi, kan itu jadi tidak bagus ya pada kliennya. Eh, Seperti itu. Nah, hasilnya itu remaja itu pasti akan tertarik untuk meniru perilaku positif konselor secara bertahap, meningkatkan ketaatannya, memperbaiki pergaulan, dan menemukan kedamaian spiritual. Nah, itu teknik yang pertama ya. Mungkin teknik pertama sudah pada tahu ya Ibu Bapak juga. Pastilah di sini ustadz-ustadzah yang tentu sudah paham dengan hal tersebut. Nah, yang kedua ada teknik penalaran logis ya, menggunakan akal sehat dan dalil strategis. Nah, penalaran logis itu yaitu teknik yang digunakan dalam bimbingan konseling yang menggunakan ini ya, daya nalar kita, menggunakan logika kita. Jadi klien itu diajak untuk berpikir untuk menangani sebuah masalah gitu. Nah, apakah ada? Tentu banyak ya. Klien, apalagi klien yang sangat kekeh dengan prinsip hidupnya, tetapi klien kekeh pada sesuatu yang dia sangka itu benar, padahal tidak benar ya secara hukum. Nah, kita bisa dengan cara berdebat, berargumentasi dengan dia, menggunakan logika kita dan logika dia supaya dicapai kesimpulan gitu tentang suatu yang benar itu apa. Nah, argumentasi rasionalnya itu apa? Menggunakan logika kuat dan nyata untuk menunjukkan kebenaran ajaran Islam dan relevansinya dengan kehidupan modern klien. Nah, contohnya apa? Kita mungkin akan memberikan contoh ya tentang ini ya. Bentar, bentar.
Saya akan memberikan contoh ya tentang teknik penalaran logis. Ini ada contoh kisah nyata dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah, kemudian dia mengatakan dia curhat ya sama Rasul. Ya Rasulullah, saya ini sudah tidak bisa menahan hawa nafsu saya. Saya sangat ingin sekali melakukan zina, kata pemuda tersebut. Nah, kemudian apa kata Rasulullah? Rasulullah tidak langsung melarang, tetapi Rasulullah menggunakan daya logika si pemuda tersebut. Kemudian kata Rasul, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan jika seandainya ada orang lain yang ingin berbuat zina kepada ibumu atau ada orang lain yang ingin berbuat zina kepada saudara perempuanmu. Nah, si pemuda tadi karena dia disuruh berpikir ya, kemudian dia menjawab, tentu saya tidak mau jika ibu saya, saudara perempuan saya diajak berzina. Nah, maka dengan demikian kata Rasul, kalau kalau kamu juga tidak mau ibumu dan saudara perempuanmu dizinahi oleh seseorang, apakah seorang perempuan milik milik orang lain juga rela untuk dizinahi olehmu gitu. Nah, dibalikan lagi kepada si pemuda tersebut, maka si pemuda tersebut jadi berpikir dan menyadari akan kesalahannya. Maka ini juga ya, penalaran logis ini sangat amat bisa Misalnya ya, digunakan oleh kita ketika konseling, terutama kepada klien kita yang misalnya apa ya, akademisi yang sukanya berpikir gitu. Tapi tidak cuma itu ya, kepada anak-anak juga jam 20 kita bisa untuk melakukan konseling dengan pastinya penalaran mana? logis. Gitu. Salam sebentar. Sebentar ya, ini ada tamu dulu. Kami akan Sebentar ya, ini ada ini. Ada gangguan teknis. Nah, kita juga bisa melakukan penalaran logis kepada siapa? Kepada semua orang, semua kalangan umur dan kalangan usia, termasuk kepada eh, anak-anak juga bisa. Apalagi anak yang sudah siapa juga saya sering melakukannya gitu. Mohon maaf ya, ini sebentar ada tamu dulu, sebentar. Silahkan Bu dosen. Yang lain mic-nya ditutup supaya tidak bocor. Kita lanjutkan ya. Nah, tentang teknik penalaran logis ini bisa diberikan kepada siapapun ya. Contohnya kepada dari mulai anak PAUD. Anak PAUD juga saya sering melakukannya. Misalnya ada anak yang eh, merasa dia itu ingin apa emosinya tidak stabil nih pada temannya karena dia marah misalnya karena mainannya direbut sama temannya. Kemudian dia mukul temannya. Nah, saya melakukannya dan kepada dia itu dengan bertanya, menurut kamu
perbuatan memukul itu diperbolehkan atau tidak. Dia pasti menjawab tidak gitu ya. Kemudian saya menanyakan kembali, ketika kamu misalnya memukul temanmu, apakah yang mungkin dirasakan oleh temanmu? Tentu dia menjawab, temanku juga akan merasa sakit. Nah, begitu pula gitu. Ketika kamu juga kan pasti merasa sakit ketika dipukul oleh temanmu, maka sakit itu kan tidak enak. Jadi memukul itu juga tidak bagus gitu ya, tidak baik untukmu. Nah, biasanya dia itu akan segera berpikir sejenak ya, diam, kemudian berpikir dan kita harus bersabar menunggu proses dia menjadi apa? Rilis ya, menjadi tenang. Nah, lama-lama dia akan menyadari akan perbuatannya gitu. Nah, untuk teknik ini, teknik penalaran logis ini merumuskan solusi praktis berbasis bukti yang dapat diverifikasi dan diukur kemajuannya oleh klien. Dalil Qurannya juga banyak nih, ya. Seperti tadi kan ada hadis-hadisnya juga banyak. Untuk apa? Untuk membimbing klien berpikir kritis tentang konsekuensi pilihan, nilai-nilai hidup, dan tujuan jangka panjang mereka dengan bijaksana. Karena kita kan sebagai orang yang berpikir, dalam Quran juga disebutkan ulul albab gitu ya. Ulul albab itu kita itu berpikir itu adalah sesuatu yang sangat mulia di hadapan Allah. Orang yang berpikir itu mulia. Maka berarti berpikir itu juga sangat dianjurkan gitu. Karena dengan berpikir dia akan mengetahui gitu mana yang baik dan buruk. Ketika memikirkan segala hal, memikirkan perbuatan misalnya, ketika berpikir nih perbuatan ini apakah dampaknya positif, apakah dampaknya negatif? Kan dengan berpikir itu ya untuk mengetahui dampak itu. Oh, ketika saya misalnya minum arak, minum khamar, maka dampak yang dilakukan apa? Kan berpikir itu seperti itu. Oh, dampaknya saya akan mabuk dan ketika mabuk saya tidak bisa berpikir waras gitu ya. Maka saya akan melakukan kriminal-kriminal yang lain karena saya tidak sadar. Maka kan berpikir itu akan menunjukkan sebuah kebenaran gitu, akan mencapai sebuah kebenaran. Tentu berpikir yang bagaimana? Berpikir yang dilandasi dengan spiritual yang bagus juga. Berbeda dengan kalau yang bukan Islam bagaimana? Misalnya dia berpikirnya kalau itu digunakan nilai-nilai yang umum, nilai-nilai yang secara gambaran umum, norma-norma yang umum. Misalnya kita ada klien yang agamanya non-Muslim. Kemudian kita eh, mengajak klien itu berpikir, tapi hanya sebatas pikiran yang secara umum gitu. Jangan tentang keagamaan-keagamaan. Kalau nilai-nilainya boleh, esensinya boleh, tetapi yang tidak boleh itu dengan apa seperti hukum-hukumnya, ibadahnya misalnya. Nah, itu kan apa melewati batas ini ya, batas hukum syaraknya. Nah, selanjutnya nih, studi kasus ya, ada sebuah contoh nih. Ada seorang mahasiswa yang perempuan yang ragu tentang relevansi hijab dalam era modern ya, merasa tertekan dan mulai mempertanyakan nilai-nilai agama yang diajarkan keluarga. Nih, ada mahasiswa perempuan bertanya-tanya nih, banyak ya sekarang ini remaja-remaja, kenapa saya harus pakai kerudung misalnya. Saya pakai kerudung ini kan karena disuruh orang tua di rumah. Ketika saya kuliah, saya tidak terlihat orang tua, maka saya bebas ingin membuka kerudung saya. Gitu. Nah, maka ketika orang tuanya kekeh nih, melihatnya mengalami perbedaan, ingin membuka aurat, kemudian dibawa ke konselor, maka konselor itu bisa berdialog logis ya. Konselor bisa bertanya kepada perempuan tadi, manfaat dari kerudung itu apa? Kerudung itu kan menutup kita, menutup aurat kita. Kemudian kita dengan tertutup aurat, maka kita terlindungi dari mata-mata para laki-laki yang memiliki syahwat, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa mempertanyakan,
kepada kita, misalnya untuk penawaran logis. Kamu, menurut kamu gitu, ya, kita bisa memberikan contoh analogis. Saya misalnya ketika kamu pergi ke sebuah toko, kemudian kamu kemudian di sana kan ingin membeli sebuah sepatu misalnya. Nah, sepatunya itu ada yang sedang didisplay, misalnya di apa? Yang terbuka gitu, yang sebagai pajangan, dan ada pula yang di dus. Kira-kira kamu memilih yang mana? Apakah yang ada di display atau di dus? Tentu semua orang dia dia akan menjawab yang ada di dus, karena kalau di display itu kan sudah terkena debu, sudah dipegang-pegang sama orang lain. Berbeda dengan yang ada di dus, dia masih tertutup gitu, tidak ada debu yang masuk, masih original ya, masih originalitasnya terjamin gitu. Nah, karena diajak berpikir seperti itu, kemudian dia menyadari, oh iya ya, begitu pula saya ketika saya dibuka hijabnya, kelihatan sama orang lain, bahkan saya sudah dipegang-pegang. Ketika saya nanti punya suami, eh, ada calon suami, tentu calon suami saya tidak mau yang seperti itu. Tentu calon suami saya inginnya seorang perempuan yang hanya dia sendiri yang baru membukanya gitu, bukan didahului oleh orang lain. Nah, itu juga bisa menjadi contoh ya. Seperti itu, sehingga dia akan menjadi sadar, bukan sadarnya itu bukan karena disuruh, tetapi karena dia sudah berpikir sendiri dan akhirnya dia menjadi ada kemauan dalam dirinya. Jadi sadarnya bukan karena paksaan, tetapi dengan keyakinannya yang teguh. Nah, kemudian yang ketiga nih ada teknik kosos ya, atau teknik kisah, pembelajaran melalui sebuah kisah. Kita belajar dalam Al-Quran juga, Al-Quran dan hadis, bagaimana Quran itu isinya itu sangat banyak sekali tentang kisah-kisah inspiratif gitu. Quran bukan hanya sebuah pelajaran syariat tentang hukum ibadah dan hukum misalnya ya, muamalah dan sebagainya, tetapi di dalamnya juga ada banyak sekali kisah-kisah yang dapat kita ambil, kita contoh gitu. Ini sebagai bukti bahwa Allah juga sebagai konselor utama dalam kehidupan, menjadikan kisah untuk penenang diri kita, hidup kita, menjadikan kisah sebagai inspirasi untuk supaya kita termotivasi dan semangat dalam hidup. Kisah apa dalam Quran? Banyak ya. Ada kisah-kisah Nabi. Kisahnya contohnya dalam surat Al-Baqarah kan itu tentang kisah sapi betina ya. Sapi betina. Kemudian ada kisah-kisah surat Nuh, bisa kisah Nabi Yusuf dalam surat Yusuf, kisah Maria. dalam surat Al-Kahfi, kisah para ini ya yang apa tujuh sahabat yang ada di gua, tujuh orang yang ada di gua dan hidup lama itu dah, penunggu gua. Kemudian dalam Al-Kahfi juga ada kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, kan itu juga sebagai motivasi untuk kita, kisah Nabi Khidir. Dan masih banyak lagi kisah-kisah dalam Al-Quran. Mungkin ibu bapak juga tahu atau nanti kita diskusikan ya kisah apa aja. Nah, dalam hadis juga tidak cuma itu ya, dalam hadis juga kan terdapat kisah-kisah para sahabat. Kemudian seperti perjuangan Bilal bin Robah, perjuangan Sayyidina Utsman bin Affan, kejaksaan Umar bin Khattab gitu. Itu juga kisah. Nah, kita bisa mempraktikkan kisah-kisah tersebut nih sebagai apa? Sebagai teladan. Sebagai teladan ya untuk klien kita. Kalau saya sering menjadikan kisah itu sebagai konseling. Eh, maka dari itu ibu bapak juga perlu untuk banyak membaca tentang kisah-kisah inspiratif gitu. Sehingga ketika kita melakukan konseling, kita tidak usah cari dulu nih kisah tentang riba ya, hutang riba.
Maka karena kita sudah sering membaca, otomatis kita tahu nih ketika kisah riba dalam kisah yang kita tahu ya, kita bisa sampaikan kepada klien. Dan, nah, makanya konselor itu harus serba tahu, serba banyak karena ya kalau banyak ilmu pengetahuan yang kita tahu, maka kita akan mudah nanti untuk menyampaikan kepada klien gitu. Nah, kisah ini bisa diberikan kepada siapa saja sih. Kemarin ya di perkuliahan yang tatap muka di semester 3 yang di kampus juga ada yang bertanya nih, apakah kisah ini bisa diberikan kepada orang dewasa? Kata mereka. Nah, tentu bisa kepada siapapun yang suka kisah itu tidak cuma anak-anak, tapi orang dewasa itu juga suka kisah. Buktinya kita juga udah dewasa masih suka kan nonton film-film nonton sinetron, berarti kita itu suka sebenarnya tentang kisah. Kisah itu memberikan daya imajinasi pada kita, daya nalar, daya hayal yang tinggi, sehingga kita merasa terbawa. Ketika ada orang yang menceritakan kisah, kita akan seperti merasa diri kita, ruhani kita itu melayang terbawa ke dalam sebuah ruangan kosong gitu ya, yang daya imajinasi kita. Jadi kita merasa terbawa dan otomatis itu untuk mengisi spiritual kita, mengisi hati kita. Kisah juga bisa. Nah, kalau anak-anak, saya sering mempraktikkan nih kepada anak-anak, tentu kisahnya itu harus dengan banyak ini ya, ekspresi, imajinasi dengan apa gerakan-gerakan, kemudian retorikanya harus bagus. Nah, mimik wajah yang bagus, bagaimana ketika senyum, tertawa, menangis gitu. Saya selalu mempraktekkan itu. Gimana caranya dengan latihan? Tetapi kalau bagaimana kalau sama orang dewasa? Orang dewasa juga itu boleh, tetapi jangan terlalu berlebihan ya kalau ke orang dewasa. Saya banyak contoh nih. Ada kisah, eh, mungkin ini jadi contoh ya. Ada seseorang yang curhat lah sama saya, konseling gitu ya. Dia menceritakan bahwa dia punya teman dan temannya itu suka. Saya punya teman, nah teman ini ulangi ya. Ada kliennya ini seorang pembisnis. Dia punya teman, nah temannya itu suka meminjam kepada dia gitu. Tapi ternyata yang dia pinjam itu adalah uang untuk judi online. Ketika klien saya tahu temannya itu ini menggunakan uangnya untuk judi online, kemudian dia konsultasi dengan saya. Nah, apa yang saya harus lakukan? Sedangkan saya tidak mau uang saya eh, dipakai untuk judi online gitu. Tapi saya ragu juga, saya kasihan sama dia gitu. Nah, kemudian saya memberikan sebuah contoh kisah nyata ya, karena saya dulu waktu kecil nih sering baca-baca kisah-kisah sebelum tidur, kisah Islami, ada suatu kisah yang saya ingat. Ada seorang sufi, nah dia itu seorang yang sangat soleh lah. Dia itu seorang waro. Waro itu apa? Waro itu orang yang sangat hati-hati. Hati-hati ketika melihat atau hati-hati bukan hati-hati dalam hal ketakutan, takut jatuh, takut apa, tapi hati-hati memilih mana yang halal dan haram. Yang haram itu dia sangat tidak mau. Bahkan yang subhat juga tidak mau gitu. Yang subhat aja tidak mau, apalagi yang haram. Subhat itu apa? Subhat itu yang tidak tahu eh, apakah itu halal atau haram. Dia sangat menjauhi hal tersebut. Nah, si ini ya, dia itu adalah seorang pedagang. Si Waro ini, seorang yang sangat hati-hati, itu adalah seorang pembisnis pedagang. Dia punya karyawan. Dan dia itu pembisnis pedagang kain sutra. Kata si ahli waro ini, tolong jualkan aku nih kain-kain sutra yang banyak ini, tetapi kamu jangan menjual kain yang ini, karena kain yang ini ada kecacatan nih sedikit. Oke, siap, kata karyawannya. Kemudian karyawannya menjualkan kepada teman-temannya. Sudah menjualkan kepada langganannya, ternyata
jualannya itu habis. Dia setor nih kepada eh, si waro itu ya, si pembisnis yang waro itu. Bapak saya sudah jual. eh, si yang waro ini merasa kaget. Hah? Apakah semuanya nih yang cacat tadi, apakah kamu jualkan juga? Iya, sudah saya jualkan. Kamu sekarang cari tahu nih yang cacat, yang dijual ke siapa? Saya ingin kembalikan lagi. Tapi sudah dicari juga tidak ketemu nih yang mendapatkan kain sutra cacat yang mana. Nah, maka si yang waro ini dia berpikir, eh, saya tidak ingin harta saya ini tercampur dengan dengan uang yang eh, orang pembelinya juga takutnya tidak merasa puas dengan jualan saya karena ada kecacatan itu. Padahal dia itu tidak tahu ya si pembelinya ini apakah merasa puas atau tidak dengan kain sutra yang ada cacatnya. Tetapi seorang yang waro ini merasa tidak enak dan dia ingin melindungi harta dan jiwanya dari hal-hal yang haram gitu atau subhat, maka dia menjual, maka uang yang dia dapatkan itu semuanya dikasihkan kepada orang lain. Itu uangnya sangat besar sekali dan dia bagi-bagikan kepada fakir miskin. Dia tidak ingin mengambil sepeser pun dari uangnya. Gitu. Karena dia takut tercampur. Nah, dari kisah ini, klien saya menjadi berpikir, oh seperti itu ya. Dan dia menjadi merasa bahwa hartanya ini memang tidak boleh bercampur dengan harta yang haram. Sehingga, tapi dia masih berpikir juga kalau saya mengeluarkan uang saya seperti si pembisnis waro, sepertinya tidak mungkin gitu ya, karena uang saya juga saya masih butuh gitu. Itu kan beda lagi ya, beda makomnya. Dan maka dia eh, berjanji dan tidak ingin apa memberikannya kepada orang yang ingin judi online. Itu mungkin bisa jadi contoh ya. Nah, ada kasus lagi nih. Ada pria berusia 35 tahun melawan kecanduan narkotika nih. Telah berkali-kali gagal dalam rehabilitasi. Kemudian, konselor menceritakan kisah Nabi Ayub nih yang sabar dengan ujian penyakit. Bisa juga nih jadi contoh ya. Jadi misalnya kecanduan narkoba ini harus sabar. Dia menahan nafsunya, menahan adiktifnya itu, kecanduannya itu. Dan seperti Nabi Ayub juga kan sabar dengan penyakitnya. Bertahun-tahun dia penyakitnya tidak sembuh-sembuh, tetapi dia sabar melewati ujian tersebut. Nah, bisa juga itu diberikan contoh kepada klien kita, sehingga terinspirasi ya untuk dia memahami bahwa perubahan itu bisa terjadi dengan usaha, doa, dan dukungan ya dari siapapun, dari keluarga, dan tentu dukungan dari dirinya pribadi. Nah, yang terakhir nih ada teknik targib dan tarhib. Teknik targib dan tarhib ini adalah teknik motivasi dan peringatan. Ya, kita bisa bedakan nih ada teknik targib dan tarhib. Targib itu artinya motivasi. Tarhib adalah artinya peringatan atau ancaman. Ini adalah keduanya adalah teknik penyadaran. Jadi jangan sampai keliru ya, ada targib dan tarhib. Targib motivasi, tarhib peringatan. Motivasi itu dan peringatan ini sudah ada ya. Teknik konseling ini sudah benar-benar nyata dalam Islam. Kita juga mungkin sudah tahu ya bagaimana kita dari kecil dijelaskan kepada kita bahwa ada yang namanya surga dan neraka. Ini seperti contoh teknik targib dan tarhib. Surga itu adalah teknik targib, motivasi. Dan neraka itu adalah teknik tarhib, peringatan. Ketika kita ingin melakukan kebaikan, maka motivasi kita mungkin dulu ya, sebelum kotorikoh tentunya ya, motivasi kita itu adalah surga, misal ini ya. Tapi kita ketika melakukan keburukan, maka apa yang kita takuti dengan neraka? Karena neraka itu adalah peringatan dari Allah kepada kita.
Nah, dari dua teknik ini kita bisa aplikasikan dalam teknik konseling, tetapi bukan hanya dengan mengucapkan surga dan neraka, tentu banyak contoh-contoh lain dari motivasi dan peringatan tersebut ya atau tarhib. Contoh motivasi ini nih, motivasi ini kan menggambarkan imbalan surgawi, kemudian keberuntungan dunia, kedamaian jiwa. Nah, fokus pada harapan positif dan cita-cita mulia. Itu perbedaannya ya. Kalau peringatan ini seperti konsekuensi dosa, kepedihan dunia, siksa akhirat. Nah, atau bisa kita berikan contoh nih, kalau kepada anak-anak misalnya teknik motivasi. Anak-anak yang rajin belajar, nih ada klien kita anak-anak, supaya dia rajin belajar, nanti kamu akan diberi hadiah. Nah, itu juga kan buat motivasi. Kamu akan mendapat hadiah dari ibumu atau dari sekolah, itu kan motivasi. Kemudian peringatan seperti apa? Ketika kamu misalnya melanggar nih, tidak disiplin dalam belajar, maka kamu ini akan mendapat hukuman nih, hukumnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu teknik tarhib ya, peringatan atau kalau diartikan dalam bahasa Indonesia kita bisa mengartikan hukuman ya. Nah, seperti itu. Apakah boleh keduanya? Boleh, tetapi hukuman ini, hukuman yang dimaksud bukan hukuman yang berdampak ini ya, trauma, tapi hukuman yang ringan yang justru dia menjadi semangat untuk melakukan hal-hal yang positif gitu. Eh, nih, motivasi dan peringatan. Apalagi ya contohnya? Misalnya kalau dalam klien datang kepada kita, misalnya kliennya itu sudah berkeluarga, eh, dia itu curhat kepada kita bahwa dia memiliki masalah komunikasi dengan suaminya sehingga karena mereka sulit berkomunikasi, jarang berkomunikasi, hubungannya juga jadi agak renggang, maka kita bisa nih memberikan motivasi. Bu, misalnya, coba sekarang kita tuliskan ya rencana-rencana kita untuk supaya ibu bisa berkomunikasi dengan suami ibu. Misalnya, yang pertama nih, ibu bisa setiap hari menanyakan kabarnya meskipun suami jauh, misalnya dengan WhatsApp, misalnya contohnya. Apalagi A, B, C, D. Nah, sesudah semua itu memberikan motivasi. Jika ibu melakukan hal-hal tersebut, nanti misalnya komunikasi ibu dengan suami jadi lancar, suami menjadi sayang sama ibu, dan mereka bisa menciptakan keluarga yang harmonis, sakinah mawadah warohmah. Itu juga bisa ya, motivasi seperti itu. Atau peringatan, peringatan nih. Kalau ibu misalnya tidak mau bicara dengan suami ibu, tetap ibu yang tidak mau mengalah, dua-duanya tidak mau mengalah. Suami ibu cuek sama ibu, ibu juga cuek sama suami. Tidak ada yang mau mengalah mendahului komunikasi yang pertama, maka eh, ibu nanti lama-kelamaan keluarga ibu tidak akan harmonis gitu. Karena dua-duanya itu tidak ada pembicaraan sama sekali. Sedangkan isi keluarga itu kan banyaknya itu adalah komunikasi. Ketika tidak menyampaikan, ketika ada sesuatu dalam pikiran, dalam hati, tetapi tidak disampaikan kepada suami ibu, maka suami ibu juga akan tahu kemauan dan pikiran ibu. Begitu pula dengan suami ibu yang tidak jika suami ibu tidak menyampaikan, tidak mengkomunikasikan apa yang ada di pikiran dan di hatinya, ibu juga tidak tahu apa yang dimau oleh suami ibu. Gitu. Jangan mengandalkan peka. Peka kan sekarang kita lagi musim ya, harus peka. Sedangkan kan peka itu tanpa dikomunikasikan juga siapa yang tahu gitu ya hati seseorang, bahkan hati pasangan juga kita tidak tahu. Hati diri kita aja kita kurang tahu, apakah hati orang lain gitu. Pikiran kita juga kadang kita tidak tahu sebenarnya pikiran kita apa yang kita mau itu apa gitu. Apalagi pikiran orang lain gitu.
apakah yang dia pikirkan itu sama dengan yang kita pikirkan? Kan kita juga tidak tahu, maka perlu adanya komunikasi. Nah, kalau dua-duanya tidak ada komunikasi, maka keluarga ibu nanti lama-kelamaan itu akan renggang, bahkan ditakutkan akan menjadi ada perceraian. Nah, kasihan anak ibu jika ibu dan suami ibu cerai, siapa yang ngurus anak-anak ibu? Itu kan seolah-olah seperti menakut-nakuti ya, padahal itu adalah sebuah peringatan buat dia gitu, supaya dia waspada dan sigap. Oh, apa yang harus saya lakukan ke depannya? Itu. Tapi em, apa yang harus dilakukan? Apakah banyak targhib atau tarhib? Tentu em, sepakat ya, banyak orang yang sepakat yang lebih harus dilakukan adalah motivasi dibanding dengan peringatan. Buktinya nih, banyak kasus sekarang nih, contoh anak-anak misalnya, anak-anak yang mau sholat, disuruh sholat sama orang tuanya. Nah, anak itu disuruh sholat oleh ibu bapaknya. Tetapi kan sekarang banyaknya itu dengan nada ancaman. Misalnya, nih, kalau kamu tidak mau sholat, kamu pasti masuk neraka. Kamu mau masuk neraka? Itu kan kebanyakannya seperti itu nih sekarang ya. Eh, Kasih anak dengan peringatan seperti itu, ancaman yang terus-menerus, dia akan berpikir. Bahkan banyak yang berpikir, ah, saya mah lebih baik masuk neraka aja lah daripada sholat. Karena sudah didoktrin setiap hari, neraka, neraka, neraka gitu dalam pikirannya. Berbeda dengan ketika kita memberikan motivasi. Nah, ayo kita sholat misalnya supaya nanti kita masuk surga nih bareng-bareng. Kamu sama ibu sama ayah. Maka dengan motivasi seperti itu, si anak menjadi semangat untuk sholat. Oh iya ya, kalau saya sayang sama ibu dan ayah saya, maka saya harus sholat karena saya akan selamanya bersama mereka nanti di surga di akhirat kelak gitu. Nah, untuk itu juga bisa menjadi sebuah contoh ya, motivasi. Pada kenyataan usia anak-anak remaja, apabila mereka terlalu banyak diperingatkan, mereka itu akan cenderung menghindar gitu. Berbeda dengan motivasi, karena pada dasarnya manusia ini ingin adanya dukungan, ingin adanya apa eh, dukungan gitu ya, stimulus, dirangsang, dihargai, dihormati, dimengerti, sehingga dia menjadi merasa percaya diri, menerima diri gitu. Itu butuh dukungan dari orang lain, butuh adanya motivasi. Tapi ketika kita ditakut-takuti, diberi ancaman, terutama ancaman yang membuat traumatik ya, tentu kita akan merasa drop. Bahkan pikiran kita akan melayang kepada afirmasi negatif tersebut gitu. Jadi eh, makanya sekarang ini banyak yang mengatakan bahwa afirmasi positif ya, motivasi itu kan positif, terus diberikan nilai-nilai positif, maka otak kita juga akan menjadi positif. Dengan pembicaraan yang positif maka akan menjadi positif. Nih, banyak orang yang sukses itu, ada beberapa kisah ya, anak yang sukses, orang yang sukses. Nah, ketika ditanya kenapa kamu bisa sukses dan selalu semangat hidup, karena ketika di rumah ayah saya dan ibu saya setiap pagi apa nyetel lagu yang senang, yang bahagia, sehingga saya selalu bahagia ketika di sekolah dan sampai sore gitu, sampai malamnya lagi saya selalu bahagia. Nah, berbeda kalau di rumahnya ruwet nih, banyak yang negatif negatif ya, orang tua cekcok gitu, belum lagi marah-marah, si ibu marah-marah, si bapak lemparin barang-barang, tentu kan itu ada negatif ke anak. Jadi anak terus kepikiran gitu. Nah, seperti itu juga dengan teknik apa? ke- Terlalu banyak mengancam membuat seseorang menjadi ketakutan. Begitu pula ya, apabila terlalu banyak ancaman, maka si pribadi seseorang itu menjadi orang yang suka mengancam orang lain juga. Misalnya kita punya anak nih. Ketika kita bicara kepada anak, tetapi kita dengan motivasi, dukungan, memuji, memuji itu harus ya kepada anak. Memuji itu dukungan yang sangat apa ya, sangat-sangat diperlukan.
bentuk dukungan itu yang paling utamanya itu adalah word affirmation dengan pujian, dengan perkataan. Seseorang akan merasa dia didukung ketika dia mendapat pujian yang sangat bagus nih. Contohnya nih, ada anak yang dia juara kelas. Si ibunya bangga kepada anak tersebut. Tetapi ibunya tidak pernah bicara sama anak tersebut bahwa saya bangga. Nah, pertanyaannya, apakah anak itu merasa dia dibanggakan oleh ibunya? Tentu tidak, meskipun perasaan ibunya bangga terhadap anak. Berbeda dengan si ibu yang merasa bangga, kemudian ibunya berkata pada anaknya, "Nah, saya bangga, kamu hebat, juara, dan nanti kamu berusaha lagi ya." Maka si anak merasa bahwa termotivasi, merasa bahwa ibunya bangga dan saya didukung. Gitu. Jadi memang suatu motivasi, kebanggaan itu memang harus diucapkan supaya orang lain paham dengan adanya hal tersebut. Dan itu masih banyak ya contoh-contoh lainnya juga. Nah, kesimpulannya dari sini nih, ada dari 5 teknik ini ya, ada keteladanan, penalaran, kisah, targib, tarhib, itu harus kita bisa lakukan ya ketika teknik konseling. Nah, ini pendekatan Islam ini mengakar pada keimanan untuk mengatasi dimensi rohani dan psikologis ya, penyembuhan juga terhadap klien ini sangat bagus juga. Kemudian eh, bisalah kita lakukan ya dengan cara apa? Hal-hal tersebut bisa kita aplikasikan tentu dengan praktek, dengan banyak baca, pemahaman. Tanpa praktek, konseling itu tidak ada gunanya ya. Kita cuma kuliah-kuliah saja ada ilmunya. Tapi ketika tidak praktek, ilmu tersebut hanya sebatas ilmu gitu. Tapi dengan praktek, maka ilmu itu akan bertambah. Eh, gitu. Sesuai janji Rasul kan, ketika kita mengamalkan ilmu, maka ilmu itu akan bertambah. Nah, begitu pula dengan ilmu konseling. Ketika kita mengamalkan nih, melakukan konseling, maka ilmu itu akan bertambah juga tentang konseling. Mengamalkan sama siapa nih? Sedangkan saya tidak punya klien, misalnya. Ya, amalkan pada diri sendiri. Kita bisa menjadi konselor untuk diri kita sendiri. Misalnya saya sedang punya kesulitan nih, maka saya misalnya dengan penalaran logis nih, logika saya dipakai untuk mencapai mana yang benar, mana yang salah, sehingga memilih untuk kebenaran. Atau kita bisa mencari tahu kisah-kisah Nabi nih yang cocok dengan masalah saya, itu juga bisa ya. Atau apalagi tadi tentang motivasi, kita bisa menjadikan motivasi apa dalam hidup untuk memperbaiki diri kita, ya mengkonseling diri kita. Selain pada diri kita, pada siapa? Kita bisa melakukan konseling pada suami atau istri ya, anak, keluarga gitu, pada orang terdekat. Tetapi untuk latihan itu bisa dengan tidak menyebutkan kata-kata embel konseling gitu. Kalau saya di situ ya praktiknya. Misalnya ada teman saya curhat, ya saya dengerin aja, saya kadang cerita apa gitu sama dia. Padahal itu kan kita sedang konseling. Tapi dia tidak menyadari bahwa kita sedang melakukan praktek konseling gitu. Itu sebagai latihan. Kecuali kalau kita sudah profesional nih, orang-orang lain sudah pada tahu kita adalah eh, konselor, maka kita bisa memberitahukan bahwa kita ini sebenarnya sedang konseling. Tapi itu mungkin tergantung prinsip ibu bapak di sini semuanya ya. Nah, ini sampai sini dulu nih. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Itu Bu tentang target Bu, kita kan memotivasi apa dengan pahala-pahala dan imbalan seperti itu ya Bu ya. 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 Nah, dan ketika itu gini ya, saya punya mertua, katanya gini kan, pertama-tama kan kita tuh dalam rumah tangga eh, kecukupan lah ya pas pertama menikah tuh ya. Dan kesini-sininya karena ujian, eh, kita tuh ya namanya ujian, kita bukan kehendak kita untuk menjadi orang nggak punya gitu ya. Eh, kita kan nggak bisa memberi itu ke orang tua, dan akhirnya orang tua ngomong gini katanya, apa makanya katanya banyak sholat, banyak berdoa katanya biar Allah ngasih rezeki.
eh, saya pikir gini ya, kita itu udah ditalkin, kita itu apa melakukan amaliyah tahajud sampai duha ya apa sendirilah ya Bu ya. Kita gimana lah ya amaliyahnya banyak banget gitu ya. Udah Bani Hasim, udah apa. Tapi kan apa eh miskin itu bukan kehendak kita, kan kehendak Allah gitu ya. Nah, untuk memahami itu, memberikan pengertian itu kepada orang tua itu ya kepada mertua saya itu bagaimana coba? Jadinya teh mereka teh menganggap kita tuh apa ya? Kita tuh malas ibadah gitu. Makanya miskin terus seperti itu, Bu. Nah, itu bagaimana, Bu? Menurut pendapat Ibu gitu sebagai ya konseling gitu, Bu. Iya, iya, iya ya, kisah ini ya. Nah, itu juga apa ungkapan dari Bu Leni ini memang banyak ya. Memang kenyataannya seperti itu. Biasanya memang orang tua kan ingin hal-hal yang baik dan bagus sama anaknya. Nah, saya juga sering mendengar ya ada orang tua makanya ibadah gitu apa-apa dikaitkan dengan ibadah. Tapi mungkin nanti kita bisa dengan penalaran logis kita bisa tanyakan kembali apakah tujuan hidupmu itu adalah ingin kaya gitu. Apakah kita bertorikoh itu karena ingin kaya? Apakah kedamaian, kenikmatan, kenyamanan hidup itu ketika kita kaya? Itu bisa mungkin ditanyakan karena kan tujuan hidup ya, eh, prinsip hidup dan keinginan hidup setiap orang itu beda-beda, Bu. Ada orang yang misalnya sudah menikah nih, dia punya uang maunya bikin rumah dan dia merasa bangga ketika dia sudah punya rumah. Maka menurut dia kesuksesan, kebahagiaan salah ya adalah punya rumah. Ada orang yang sudah bekerja, sudah menikah. Menurut saya kebahagiaan ini saya ingin dipandang orang lain ini adalah ketika saya perhiasannya banyak, gelangnya banyak, cincinnya banyak, maka uang yang saya dapatkan dari kerja saya pakaikan untuk perhiasan-perhiasan. Ada pula orang yang seperti ini, ketika saya punya uang banyak, saya suatu hari nih, ketika sudah mendapatkan kekayaan, saya tidak ingin punya rumah bagus terlihat oleh orang lain, tetapi saya inginnya membuat sebuah yayasan, misalnya yayasan yatim piatu, untuk dibagikan kepada orang-orang. Ada pula orang yang punya prinsip hidup ketika menurut saya kesuksesan itu adalah ketika saya berpendidikan. Saya tidak mau punya emas, tidak mau punya perhiasan, saya maunya sekolah yang tinggi. Nah, itu kan berarti prinsip hidup semua orang itu beda-beda, ya gitu. Jadi, apapun menurut orang lain, kita tidak perlu ya em, memasukkannya ke dalam hati gitu. Orang lain boleh berbicara apapun, tetapi yang mengendalikan diri kita adalah diri kita sendiri. Seperti kemarin ya, minggu kemarin saya sebenarnya ada kisah ini, kisah Lukmanul Hakim, tetapi mungkin keburu ini ya, minggu kemarin keburu ending ininya, Zoom-nya, sehingga pindah ke Zoom yang lain ya, minggu kemarin. Nah, saya mau kisah ulang kisah Lukmanul Hakim, boleh? Silakan Bu Atau Dokter. kemarin masuk kisah Boleh, tersebut. Ibu. Boleh, Boleh. boleh. Ya, kisah Lukmanul Hakim nih. Ini adalah kisah seorang Lukman ya. Lukmanul Hakim ini adalah bukan nabi, bukan rasul, tetapi dia adalah manusia pilihan yang Allah ciptakan. eh, karena kemudian dia ditulis dalam Al-Quran, bahkan diberi julukan Al-Hakim. Al-Hakim itu berarti adalah orang yang memiliki hikmah gitu. Nah, karena orang yang memiliki kebijaksanaan. Lukmanul Hakim itu kisah yang ini ya, yang terkenalnya itu adalah kisahnya dengan seekor keledai. Dia punya seekor keledai. Suatu hari dia pulang ke rumahnya dan bertemu dengan anaknya. Kata Lukman, anakku sehari ini aku ingin memberi pelajaran sama kamu. Kemudian anaknya dibawa jalan-jalan dan dia membawa seekor keledai.
Nah, sekarang kamu yang naik keledai terlebih dahulu, gitu, kata Lukman. Mereka kemudian pergi sehingga sampai di kerumunan orang. Kerumunan orang itu heran. Kemudian berkata, Lukman, apa yang kamu lakukan? Anakmu naik keledai sementara kamu berjalan. Anakmu ini tidak sopan sama kamu. Anakmu itu zalim. Seharusnya Lukman memberitahu anakmu. Lukman memberitahu anak Lukman bahwa dia itu tidak boleh eh, tidak sopan sama tuanya gitu. Dia harus turun dari keledai itu. Nah, kemudian Lukman menyuruh anaknya turun dari keledai. Sesudah anaknya turun, kemudian Lukman naik keledai, ya. Kemudian mereka pergi lagi. Pergi jauh, kemudian bertemu dengan kerumunan orang, dan di sana kerumunan orang itu berkata lagi pada Lukman dan anaknya, Lukman, kamu ini sungguh zalim sama anakmu, kata orang-orang tersebut. Kamu yang sudah tua, yang sudah dewasa, naik keledai, sementara anakmu yang masih kecil dia jalan kaki. Kamu tidak sayang sama anakmu, ya. Seharusnya anakmu yang naik keledai. Nah, karena perkataan tersebut, kemudian Lukman mengajak anaknya. Nah, sekarang kamu naik keledai. Sekarang kita berdua lah yang naik keledai karena diomongin orang-orang. Dua-duanya naik keledai. Mereka pergi lagi ya. Kemudian bertemu dengan kerumunan orang. Nah, di sana kerumunan orang itu berkata lagi sama Lukman dan anaknya. Lukman, dan anak Lukman, kalian berdua itu sesungguhnya sedang berbuat zalim sama binatang. Binatang keledai itu kecil, kalian malah tunggangi keduanya. Kalian tidak, kalian ini tidak berperi kehewanan ya. Kalian seharusnya turun, kasihan itu keledainya, nanti bisa mati. Kemudian Lukman pun mengajak anaknya untuk turun dari keledai. Nah, sekarang keledainya dituntun tanpa ditunggangi oleh dua-duanya. Kemudian mereka jalan lagi dan bertemu sekerombolan orang. Orang di sana, kemudian apa? Kata orang-orang tersebut, mereka juga masih membicarakan Lukman dan anaknya. Kata mereka, Lukman, kamu ini punya peliharaan tapi tidak ditunggangi. Kamu ini seperti orang bodoh, kata mereka. Dan Lukman malah dicibir, punya keledai tapi keledainya dibiarkan saja. Sementara mereka haheho jalan kaki. Jadi mereka seperti tidak punya otak gitu. Nah, dari kisah tersebut ya, nah ini kisah ini sangat inspiratif nih untuk kita bahwa kita bisa tidak bisa membendung perkataan orang lain. Orang lain ini punya sudut pandang masing-masing sesuai dengan pemikirannya kepada kita. Tetapi yang bisa kita kontrol adalah diri kita. Apapun yang orang lain katakan, siapapun, itu jangan berpengaruh terhadap kita. Kita harus punya prinsip dan tujuan hidup yang jelas untuk diri kita. Gitu. Eh, kita bisa memberi pemahaman kepada mereka. Karena semua orang punya pandangan itu kan tergantung dengan pemikirannya, pengalaman hidupnya, dan lingkungannya masing-masing. Seperti itu ya. Oh iya Bu. Jadi kesimpulannya gini ya Bu ya. Jadi kita tuh tidak usah menganggap apa yang mereka katakan, tetapi kita berprinsip aja pada diri sendiri. Seperti itu ya Bu ya. Ya Bu, gimana? Maaf tadi Oh kesimpulannya gimana? ya, ya jadi kesimpulannya apapun yang mereka katakan, kita fokus pada diri sendiri aja. Ya, Seperti itu ya Bu ya. ya betul. Ya seperti saya juga sama saya dengan misalkan jadi guru ngomong gini 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 ya aku mah tetap aja fokus pokoknya ke Abah aja ngelihat Abah aja Ya, gitu saya juga sama Bu jadinya ya ya, ada apa ya motivasi lah dari situ semangat gitu tidak sakit hati tidak dimasukin ke hati gitu Bu apa yang mereka katakan. ya, ya betul sekali. Nah, itu yang tadi saya pakai ini adalah teknik kisah ya. Contoh kisah dari kisah Lukman gitu. Nanti bisa diterapkan juga ketika konseling. Yang lainnya nih, boleh yang mau ini ya, mau berpendapat atau bertanya juga dipersilahkan. Mau tanya Bu, Ya, silahkan. ya masalah konseling ya. Saya punya teman
secara kehidupan ya maaf cukup lah gitu ya. Anak ada di pesantrenin semuanya. Tapi kadang-kadang selalu berkeluh kesah dengan hal-hal kecil yang beliau hadapi. Jadi selalu menganggap itu hal besar gitu ya. Jadi ada masalah kecil selalu dan selalu berulang gitu. Udah kita kasih masukan ini. Tapi seringkali itu terjadi masalah kecil jadi seperti masalah besar ya. Mungkin ada teknik yang bisa jadi masukan gitu Bu, ketika dia berkeluh lagi kita kasih masukan apa yang tepat, karena secara kehidupannya menurut saya dia lebih baik dari saya secara teori dan lain-lainnya gitu, tapi malah dia yang lebih sering berkeluh kesah. Gimana tuh kira-kira Bu, ada masukan apa yang saya bisa kasih masukan ke dia untuk langsung nancep ke hatinya, yang menyadarkan bahwa hidup dia baik-baik saja gitu. Iya. Makasih Bu. Iya. Sebenarnya ya kalau yang langsung nancep ke hati saya juga masih belajar ya. Itu kan ini ya, kalau yang langsung nancep ke hati mungkin itu mah perlu kita sudah di level yang lebih atas gitu ya, yang yang lebih tinggi gitu. Tapi mungkin di sini kita belajar ya, ketika ada klien yang seperti itu bagaimana. Nih, kalau menurut saya itu kliennya ini berarti sedang ini ya, itu seperti sudah ketergantungan dengan Bapak. Nih, apa-apa punya masalah langsung dicurhatin. Seperti itu kan, masalah kecil dicurhatin. Dia sudah sangat berkegantungan dengan Bapak. Berarti mungkin lain kali Bapak tidak usah memberikan arahan yang gimana-gimana, cukup dia menyuruh dia untuk berpikir untuk dirinya sendiri gitu. Karena konseling itu kan tujuannya itu supaya dia eh, bisa mengatasi masalahnya sendiri gitu. Jadi kalau menurut ibu atau menurut bapak, eh, ru- misalnya ya, seperti ini ya, ada klien yang seperti itu datang kepada kita, dia kehidupannya mewah, tapi dia merasa masih kurang terus gitu. Maka kita bisa ini ya, bisa memberi contoh, kisah-kisah juga bisa. Nih, contoh kisah. Berarti itu masalahnya adalah bersyukur, Pak ya. Kurangnya bersyukur. Apakah ibu bapak misalnya merasa bersyukur dengan apa yang ibu bapak punya saat ini? Nah, dia misalnya saya ya merasa bersyukur, tapi bla 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 biasanya gitu ya. Coba ibu bapak lihat sekeliling ibu bapak, ada yang mereka yang benar-benar menderita, tidak punya harta, bahkan anak saja tidak punya gitu ya. Eh, Keluarga hancur, tapi hidup mereka itu seperti bahagia. Coba Bapak lihat, Ibu lihat, mereka masih bisa senyum, masih bisa berinteraksi dengan orang lain, tidak berkeluh kesah. Mungkin kita bisa memberikan contoh seperti itu, Pak, supaya dia itu bersyukur. Tapi eh, mungkin yang lain boleh nih yang mau em, punya pendapat silakan. Izin menambahkan, Ibu, Ya, silakan. kalau menurut saya memang kita harus memberi apa ya, mungkin kalau arahan ya mungkin sesuatu yang dimiliki oleh beliau itu eh, sumber dari Allah gitu ya, jadi kita tuh mau apapun keadaannya ya kembalikan saja gitu kepada Allah yang memberinya gitu, maupun itu kesenangan ataupun kesusahan. Mungkin seperti itu, Ibu. Ya, iya. Atau kita bisa menceritakan kisah Nabi Ayub ya, kalau dengan teknik yang sekarang, kisah Nabi Ayub yang sangat sabar ketika menghadapi cobaan dan sebagainya. Bapak siapa tadi teh yang nanya, Pak? Ahmad Jamil. Eh, Kalau Bapak ini biasanya mengarahkannya bagaimana?
Iya, saya yang saya tahu aja misalnya ya ayat Qur'annya gini, ada hadis begini, ada qaul ulama begini, ya Mm-mm. harus bersikap. Mungkin saya tertarik dengan ya pendapat Ibu tadi tuh ya apa? Mungkin juga ya dia hanya ingin cerita ya ketergantungan tadi. Mm-mm. Bisa jadi sih biasa-biasa aja. Bisa jadi sayanya yang terlalu serius, dia sebenarnya hanya ingin Cerita mengungkapkan aja. cerita. Ya, ya bisa jadi seperti itu ya Bu ya. Iya. Iya, iya. Kayaknya sih ingin cerita, curhat, ya dengerin aja. Selama itu kan itu kalau untuk teman ya, untuk teman makan kita tidak mungkin menolak, maka bisa didengarkan saja. Tapi kalau misalnya dia terkait profesional dengan kita nih, kita sudah menjadi konselor dan dia adalah klien, ketika ketergantungan seperti itu, lebih baik itu diputuskan saja, tidak usah konseling atau misalnya dilempar ke orang lain gitu. Tapi kalau ini pertemanan ya kan beda lagi. Tidak bisa seperti itu ya kalau pertemanan. Iya, makasih Bu, makasih. Ya, sama-sama. Gimana yang lainnya? Sudah cukup atau ada yang masih mau ditanyakan? Ya betul ya. Jadi kalau kita merasa dengan permasalahan yang diceritakan, ini kita aja ya di aja gitu ya. Jangan itu. Seperti itu mungkin ya Bu. Ya, Bu Eli tadi kurang jelas. Ini suaranya lup-lup. Ya di rame di sini Bu. Oh iya, itu ya. Nih yang lain masih ada yang mau ditanyakan atau cukup sudah? Cukup, Bu. Cukup, Bu, Ya, cukup. kalau cukup mah ya mau istirahat capek ya. Masih ada Iya, lanjutan capek nggak mau terasa? ini, Bu. Dari pagi. Iya, Masya Allah ya, meskipun sudah berusia, ini sambil belajar, pasti Masih jenuh. satu lagi. Ya, masih Hanya satu sambil lagi santai aja matkul, lah. Bu, sampai jam 5. Apalagi Aduh, matkul selanjutnya, iya masih. ada matkul apa? Masuk filsafat dakwah Apalagi filsafat ya, disuruh berpikir. Nah, iya Metodologi itu, Bu. dakwah. dan metodologi. Metodologi dakwah. Ya. Kita tutup aja ya dengan doa kafaratul majlis, kemudian diakhiri dengan salawat Bani Hasim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yuk salawat Bani Hasim. Allahumma sholli صل على النبي Ala على النبي الهاشمي محمد وعلى آله Sallim وسلم Allahumma